Apa nutrisi dari roh itu? Ya, saya ini kedatangan tamu beberapa waktu lalu. Ini karena live gak boleh saya publikasikan dulu secara detail, tapi secara singkat gini. Akan ada acara di Ramadan, itu tentang para penghafal Quran, di salah satu stasiun TV. Di antara nanti pesertanya adalah sosok yang divonis sudah lumpuh otak. Lumpuh otak. Tapi dia belajar dari seorang yang bernama Fajar, yang sama-sama lumpuh otak. Yang saat itu kemudian dokter sudah mengatakan ini sudah begini, begitu. Istrinya yakin, ayahnya yakin dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia gunakan kemudian bagian dari ayat Quran yang nanti saya gambarkan di sini. Begitu kemudian diamalkan, kasih Quran, begitu kasih ASI, kasih lagi bacaan satu juz. Apa yang terjadi? Begitu 3 tahun dia bisa bicara, yang keluar pertama kali Quran. 4 tahun dia sudah mulai kemudian menyebutkan Quran secara sempurna. Datangkan guru, ternyata sudah hafal Quran 30 juz. Diikuti kemudian metode ini, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ternyata ketika seseorang dekatkan pada Quran, diikuti oleh anak yang ini, dia dari NTB. Ya begitu kemudian diikuti metode Fajar, ternyata bisa menghasilkan yang sama. Hafal 30 juz. Lumpuh otak, Anda bayangkan. Di bagian otak tertentu pun, kalaupun divonis dia slow, atau bahkan lebih daripada itu, dia bisa berpindah kepada cerdas atau genius. Stephen Hawking sudah tidak berpunyi keadaan dirinya. Tapi bagian dari dirinya kemudian dimanfaatkan sehingga memunculkan 5% bagian jeniusnya. Ini nggak ada manusia yang bodoh. Yang mau saya katakan adalah, kalau kita kembalikan ke sini, teman-teman sekalian, ini mesti kita rawat dan akan berpengaruh kepada ini. Ya, kalau mata salah lihat, kemudian tiba-tiba nggak bisa menerima respon, kena kemudian kendaraan, bukankah ini juga akan berpengaruh? Tertabrak, itu bisa mengancam kepada rohnya. Ya, maaf, menggunakan alat-alat tajam, atau mohon maaf, misalnya tindakan-tindakan dengan tembakan, melukai, membom, membunuh, bukankah akan menghilangkan nyawanya? Makanya ada keterangan di Quran, jaga masalah fisik, jangan sampai saling melukai, jangan saling bunuh, jangan saling macam-macam, hukumnya haram. Tapi yang paling menarik, orang lupa, ini pun perlu nutrisi. Ini ada nutrisi, ini ada nutrisi, ini ada nutrisi. Apa nutrisi dari roh itu? Itu yang disebut dengan ibadah. Itu ibadah. Makanya kalau orang nggak pernah ibadah, maka rohnya nggak mendapatkan masukan, lemah dia. Seperti ini sakit, ini pun bisa sakit. Coba Anda lihat teman-teman, fokus baik-baik. Masih ingat? Di dalam roh jadi nafas. Di dalam nafas ada berapa sifat? 2. Satu apa? Takwa. 2 apa? Nafsu. Nah, fujur atau nafsu. Makanan roh ini, kalau pengen baik pengaruhnya. Nih, baik. Kan roh yang memberikan instruksi, masih ingat? Roh ngasih instruksi kepada fisik, lihat. Kemudian bicara. Kalau Anda ingin melihat yang baik-baik, instruksinya datang dari takwa. Nih, takwa menginstruksikan kepada roh. Masuk ke akal, sambungkan ke mata, lihat. Maka dia akan melihat yang baik-baik. Masuk kepada lisan, bicara, dia akan bicara yang baik-baik. Masuk kepada kaki, langkah, dia akan melangkah pada yang baik-baik. Kalau semua perintahnya datang dari jiwa takwa, maka fisik akan mengeksekusi semua kebaikan-kebaikan. Tapi persoalannya, kalau jiwa takwanya itu tidak distimulus dengan makanan yang benar, dengan ibadah, maka yang jadi persoalan, ini yang akan aktif nafsunya. Simpan nafsu ini, maka Allah turunkan makanan takwa disebut dengan ibadah. Makanya semua ibadah yang kita kerjakan, itu muaranya kepada takwa. Gak percaya begini, kita berapa kali sehari menunaikan sholat? 5 kali ya, baik 17 rakaat. Apa fungsi sholat? Itu ternyata menstimulus takwa. Kalimat takwa pertama disebutkan oleh Allah, orang-orang yang disebut itu amalannya sholat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Orang takwa itu sholat. Apa fungsinya sholat? Ketika Anda sholat, ternyata bukan sekedar ibadah. Ibadah itu makanannya roh. Begitu makanan itu hadir, kita kerjakan dengan baik, maka apa fungsinya? Dijelaskan di Quran surah 29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya. Itu fungsinya. Jadi begitu sholat dikerjakan, takwanya naik. Kalau sinyal takwanya naik, nafsu dicegah. Kan nafsu itu sederhana. Fahsya dan mungkar itu sebenarnya dari nafsu. Nggak percaya, buka Quran surah 12 ayat 53. Kata Allah, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu mengarahkan kepada yang buruk. Ada perintah dari nafsu. Kerjakan yang buruk-buruk. Yang buruk itu cuma 2. Kalau bukan fahsya, mungkar. Fahsya itu dari nafsu syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, dan turunannya kata-kata jorok, kotor, itu fahsya namanya. Fahsya. Mungkar, segala sumber keburukan dari nafsu perut dan akal. Korupsi, ya, kolusi, dusta, berselisih, tembak orang, bunuh orang, dan sebagainya. Itu mungkar. Sumbernya nafsu. Jadi mustahil ada orang sholat, itu berkata kotor, mustahil. Kalau orang ada nggak sholat, dia katakannya kotor, karena nggak sholat. Tapi kalau orang sholat itu kemudian berkata kotor, pasti ada yang salah dengan sholatnya. Mustahil.